A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina utawi perumpamaane wong akeh yungfikuna kang gelem nyinfakake sapa alladzin berinfak meninfakan amwalahum ing pira-pira bondone alladzin fisabilillah krana taat ing Allah ai taatihi krana taat ing Allah iku kamasali habatin kaya perumpamaane bijian sak biji ngene ya sak biji sangka biji-bijian yang bisa ditanam ambatat kang bisa nyukulake apa habbah sab'a sanabila ing 7 dumpulan fi kulli sumbulatin kang iku tetep ing dalem saben-saben sak dompol mi'atu habbatin utawi 100 biji. Biasane ngeten iki napa jagung undu. Biasane malih sing didumpulan niku kurma. Biasane malih sing duwe dumpulan niku napa malih? Woe duwet. Nah. Perumpamaane ngono kuwi. Wallahu ta Gusti Allah iku yudhaifu nikel-nikelake sapa Allah sing luwih akeh sangka iku liman kedue wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man yasya'u. Wallahu ta Gusti Allah iku wasiun zat kang jembar kanugrahane wasiun fadluh alimun tur zat kang udanene itu maha tahu biman yastahiqul mudha'afah maha tahu tentang siapa-siapa yang berhak untuk dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Bapak sekalian, ayat ini adalah ayat motivasi agar kita sekalian itu mau berinfak, peduli terhadap nasib orang-orang dhaif, orang-orang lemah, peduli terhadap perjuangan, peduli terhadap tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Makanya di sini oleh Allah difirmankan bahwa perumpamaan orang-orang yang mau berinfak, meninfakkan sebagian harta bendanya fi taatihi. Infak ini untuk sabilillah, taat kepada Allah. Macam-macam. Taat itu kebalikan dari maksiat. Apa itu membantu fakir miskin, apa itu menyumbang madrasah, masjid, musola, syiar-syiar Islam, diumpamakan oleh Allah itu laksana pahalanya itu 1 biji kemudian ditanam, setelah ditanam berbuah 7 dompol ya 7 apa? 7 tangkai. Lah setiap 1 tangkai itu memuat 100 biji. Makanya kalau dijumlah 100 kali 7 sama dengan 700. Jadi 700 dari 1 menjadi 700. Artinya
umpama kita itu berinfak untuk pembangunan musola begitu, satu sak semen, maka ini pahalanya oleh Allah ini bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi tidak hanya pahalanya dilipatkan 10, tidak, tapi sampai 700 kali lipat. Lah minimal itu 10 minimal. Karena itu sudah kaidah di dalam amal umat Muhammad. Jadi kulu amali ummati Muhammadin itu bi asyri amthaliha. Salat 10 kali lipat. Kita membantu orang lain dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi semisal satu sak semen pahalanya oleh Allah itu 1 juta maka akan menjadi minimal 10 juta minimal. Umpama satu sak itu nilainya 1 juta pahala sampai 700. Lah perbedaan 10 sampai 700 itu berkaitan dengan keikhlasan dan tibil mal. Jadi seberapa keikhlasan kita, seberapa baik kualitas harta yang kita infakkan. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah ini akan melipat gandakan lebih dari 700 bagi orang-orang yang digendaki oleh Allah karena kedalaman keikhlasan, kualitas harta yang diinfakkan. Jadi yang mempengaruhi ini. Makanya di dalam beberapa tafsir itu ada infak itu yang sampai 7.000 lipat kali. Oleh Allah pahalanya itu dilipatkan sampai 7.000 lipat ganda. Luar biasa. Nah, apakah keikhlasan seseorang ini sama? Tentu tidak. Jadi ada orang itu ya ikhlas itu ya ikhlas betul. Oh ikhlas betul. Dalam betul keikhlasannya. Jadi umpama orang bersedekah itu ciri-ciri ikhlas itu tidak ingin ada orang tahu. Tidak ingin dia disebut namanya. Akhirnya ada hamba Allah, ada sumbangan 1 juta hamba Allah, umpama begitu. Dan dia dalam memberikan tidak ada orang yang tahu. Itu ciri-ciri saja. Kenapa saya katakan ciri-ciri? Karena keikhlasan itu di hati. Boleh jadi orang yang saya sebutkan tadi bisa saja tidak ikhlas. Karena ini urusan hati, tapi ciri-cirinya seperti itu. Siri tidak mau disebut namanya dan dikatakan kepada orang lain, itu ciri-cirinya. Ciri ketiga, tidak pernah ngundat-ngundat. Jadi umpama kita sedekah lewat seseorang ini, kalau kita ketemu tidak membicarakan itu lagi gitu. Sekalipun yang dibicarakan baik. Contoh umpama yang kita sumbang itu musola, beberapa minggu kemudian kita berikan kebendaharanya, nggak ada yang tahu, kita juga ngomong nggak usah dicatat nama saya, tapi kemudian ketemu bertanya, gimana musola dulu yang pernah saya sumbang itu. Ini juga mengurangi dari keikhlasan. Itu ciri-ciri daripada orang ikhlas. Jadi tidak pernah diundat-undat lagi. Itu ciri-ciri. Itu keikhlasan. Lah tentu masing-masing orang saya kira keikhlasannya tidak sama. Ada yang tidak mau disebut ditulis tapi memberikannya juga di hadapan orang lain. Itu kan juga berkurang nilai keikhlasannya gitu ya. Jadi masing-masing orang di dalam berinfak itu tentu tidak sama. Makanya Allah itu di dalam memberikan pahala, asalkan sudah benar niatnya, maka minimal 10.
nanti akan dilipat gandakan 70, dilipat gandakan 100. Jadi bimasya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah bisa 300 umpama begitu, nanti sampai 700, bahkan sampai lebih. Yang kedua adalah kualitas barang. Barang yang halal untuk diinfakkan itu kualitasnya juga macam-macam. Jadi ada barang itu yang halal murni, itu ada. Ada yang tidak halal murni. Kemudian oleh ulama disebut dengan syubhat. Nah ini juga berbeda. Jadi umpama kita menginfakkan barang asli, umpama ini hasil pertanian, umpama begitu ya. Dulu dalam mengolah tanah ini juga semuanya dari barang halal. Nah, kemudian panen, tentu ini tidak sama. Semisal uang yang kita infakkan itu semisal gaji-gaji atau usaha-usaha yang nyerempet haram dan syubhat. Ya saya oleh tenggene Indonesia niku nggih sing ngoten-ngoten kuwi rada kathah lah. Umpama politikus nyuwun sewu ora kok kabeh politikus elek mboten. Tapi nyuwun sewu niki tentu semua orang sepakat bahwa politikus ini karena kita ya tahu lah gitu ya. Itu kan ya gimana gitu ya. Gimana itu. Atau kita kerja pada juragan yang usahanya campur aduk. Cina umpama ya dagang, tapi dia juga bandar judi umpama. Dia juga punya diskotik umpama. Tiap bulan kita digaji. Loh ini namanya juga syubhat kan? Yang kita terima ini sesungguhnya dari si Cina ini yang hasil toko ini atau yang penghasilan judi kita juga tidak tahu gitu ya. Ini namanya apa? Harta syubhat. Nah, harta yang seperti ini kalau kita infakkan maka tidak sama pahalanya dibanding dengan harta-harta yang murni halal. Nah, harta itu kadang halal barangnya, tapi cara perolehannya ini juga berbeda. Jadi barang halal tapi cara perolehannya berbeda. Ada barang itu sesungguhnya halal, tapi perolehannya dengan cara tidak halal. Itu akhirnya juga tidak halal. Misalnya, ya bener barangnya itu umpama sepeda motor, ini kan barang dzatiyahnya halal ya. Tapi kita perolehannya mencuri, jadi tidak halal. Diinfakkan tidak akan menjadi pahala karena barangnya menjadi haram bukan karena sepeda motor ini haram, tapi cara perolehannya haram. Ada barang itu yang halal, cara memperolehnya juga halal. Seperti sepeda motor kita peroleh dengan cara kita beli. Ini namanya caranya halal, barangnya juga halal. Ada barang ini dzatiyahnya haram, tapi sesungguhnya cara perolehannya halal. Apa umpama? Ada orang jual beli ayam tiren. Tahu ayam tiren? Ayam tiren itu ayam mati kemarin. Namanya tiren. Dan ini banyak ini ya, baru sekalian kenapa saya contohkan? Ini banyak, makanya harus hati-hati. Jadi kalau orang-orang itu yang ihtiyat itu hati-hati. Kalau pengen makan ayam itu ya nyembelih sendiri sampai begitu. Kenapa? Karena memang akhir zaman ini banyak sekali hal-hal yang oleh mereka-mereka yang bertransaksi, bermuamalah ini ya tidak peduli halal haram. Wong saya juga pernah tahu dengan mata kepala saya sendiri dulu pas SMP itu ceritanya saya hari libur saya membantu kakak saya ke pasar. Ada orang membawa ayam, Pak Bu. Kalau orang
di tanah rata ini kegemarannya kan kalau berdagang kan di pegunungan, Panggul, Wagi itu kalau nggak salah di Pule dulu itu, kalau Pon itu di Dongko, kalau Kliwon di Panggul kalau nggak salah dulu begitu, sampai hafal saya. Bawa ayam dari sini lah, karena mungkin karena tempatnya ini tidak nyaman, sampai pasar itu ada sekitar sepertiga itu mati. Lah apa yang dilakukan oleh pedagang ini yang saya tahu, jadi orangnya masih hidup sekarang. Oh, itu akhirnya manggil yang biasa ngangkuti barang-barang itu, disuruh untuk nyembelih, Pak. Tuh. Jadi saya masih kecil, jadi SMP, jadi belum ya amar ma'ruf nahi munkar itu gimana yang namanya bocah cilik. Kula itu namung ro-ro tok mawon. Nah, akhirnya nggih mboten kula omongi, nggih mboten anu. Wong nggih tasik deleng mondok. Itu betul itu. Jadi disembelih semua. Jadi dibersihkan. Pokoknya pedagang ini tahunya jadi sudah berupa ayam yang sudah bersih itu. Lalu ini kan bangkai ini namanya. Lah dia mungkin kan tidak ingin rugi, gitu. Kalau ayam itu 100 mati 3 atau 5 saja, ini kan kira-kira mikirnya kan begitu. Sudah bangkrut ini, apalagi mati sepertiga. Itu saya tahu sendiri itu. Lah ayam itu kalau sudah begitu, ya, kalau tidak orang-orang tertentu kan tidak tahu. Ini bangkai, ini bukan, ini kan tidak tahu. Mati kemarin atau tiren atau bukan, ini kan tidak tahu. Nah, ini namanya secara dzatiyah ayam seperti ini haram. Nah, ini bisa saja diperoleh dengan cara halal, dijual belikan. Caranya halal tapi dzatiyahnya haram. Bagaimana hukumnya? Ya jadi haram. Jadi barang dzatiyahnya halal, caranya haram jadi haram. Barang yang haram dzatiyahnya dengan cara halal pun ini menjadi haram. Apalagi barangnya sudah haram, caranya juga haram. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ada barang itu yang oleh ulama disebut subhat itu begini. Caranya ini sesungguhnya haram, tapi karena darurat menjadi subhat. Barangnya halal karena miliknya, tapi caranya subhat. Contohnya gimana ini contohnya? Ada orang itu punya hutang ke kita. Kita tahu dia sudah mampu untuk mengembalikan, tapi gak dibalik-balik puluhan tahun. Dan dia juga mengakui. Lah kemudian kita sebagai orang yang memang punya hak, akhirnya kita curi barangnya. Di utang pitik gak disaur-saur, jane yo ngakoni duwe pitik ya. Kemudian kita ambil dengan cara mencuri. Loh, kalau ini tidak haram. Ini statusnya adalah subhat. Kenapa? Karena yang kita ambil barang kita. Caranya kita menempuh haram ini karena apa tadi? Darurat. Dia nopo ora dibalik-balik no. Colong ae yen aku dhewe. Ini contoh barang-barang yang subhat. Nah, cara-cara yang subhat atau barang itu bila subhat, itu nilainya kalau diinfakkan itu di bawah barang-barang yang halal murni pahalanya. Nah, apakah kemudian niat seseorang untuk niat baik ini bisa menjadikan barang haram menjadi halal? Tidak bisa. Jadi niatut tasarruf al halal ini lam yusayyiru malan haraman ila halalin, tidak bisa. Jadi niat baik seseorang untuk menasarufkan barang haram ini ke hal-hal yang baik,
ini tidak bisa menjadikan barang haram ini menjadi halal. Jadi saya ulangi, niat baik seseorang untuk menasarufkan barang haram ini ke hal-hal kebaikan itu tidak bisa menyebabkan barang haram ini menjadi halal. Contohnya jenengan, Allah tak korupsi ya. Uang korupsi ini akan saya infakkan, saya kasihkan ke fakir miskin. Ini tetap tidak bisa. Dari barang curian, karena korupsi bagian dari mencuri, barang curian ini tidak akan menjadi halal dengan cara kita niatkan untuk sesuatu yang maslahah atau kebaikan. Tidak bisa. Lam yusayyiru halalan. Tidak bisa. Apalagi ya ada orang kaya pelite masa Allah colong ora tak pangan dhewe tak ngeh-ngehne wong ngerti ya gitu. Ini tetap tidak bisa menjadikan barang haram ini menjadi halal, ya tetap haram. Lam yusayyiru halalan. Wallahu yudhaifu liman yasha.